Satu hanya mempunyai satu faktor, tidak mempunyai dua faktor. Jadi dapat disampaikan di sini bahwa satu bukanlah merupakan bilangan prima. Halo adik-adikku sekalian, siswa-siswi sekolah dasar dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Amuraya Smart di sini. Pada video kali ini saya akan membahas materi pelajaran matematika yang berjudul atau dengan topik faktor. Faktor di sini meliputi berbagai istilah-istilah yang sering adik-adik temui di pelajaran matematika, meliputi faktor, faktor prima, faktorisasi prima, faktor persekutuan, dan faktor persekutuan terbesar atau yang lebih sering kita dengar FPB ya. Sehingga dengan menonton video ini adik-adik jadi lebih paham dengan istilah-istilah tersebut beserta pengertian dan konsep dari istilah-istilah yang sering adik temui. Baiklah, mari kita bahas faktor. Seperti biasa, sebelum memulai saya akan menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dengan adik menonton video ini dari awal hingga akhir. Kalian semua akan memahami konsep faktor dan istilah-istilah lainnya. Kalian mampu mencari faktor dan faktor prima dari suatu bilangan. Kalian mampu melakukan faktorisasi prima dengan metode pohon faktor ya. Di sini kalian juga akan mengenal apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Dan yang terakhir, kalian mampu mencari faktor persekutuan dan juga faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kita mulai dari faktor. Apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan faktor? Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Contohnya, misalnya faktor dari 10 itu 1, karena 10 habis dibagi 1 tidak bersisa ya. 2 juga bisa membagi 10, hasilnya 5, tidak ada sisa. 10 dibagi 3 misalnya. 10 dibagi 3 bisa, tetapi itu tidak bisa membagi habis. Karena bila 10 dibagi 3, itu maksimal yang bisa diperoleh adalah 3. 9 ya, jadi masih ada sisa 1. Jadi itu adik-adik, apa yang dimaksud dengan bisa membagi habis? Menghasilkan bilangan bulat ya, tanpa sisa, tanpa pecahan, tanpa desimal. Sekarang saya akan masuk ke contoh. Kita tentukan faktor dari 36 dengan metode uraian, yaitu menguraikan faktor-faktor yang bisa membagi bilangan 36, maka akan diperoleh hasil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga 36, yaitu bilangan itu sendiri. Kita lihat, 36 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, dan seterusnya. Dan 36 bisa dibagi dengan 36, yaitu bilangan itu sendiri, yang hasilnya pasti 1. Contoh yang kedua, kita tentukan faktor dari 60. Maka akan diperoleh hasil 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga 60, yaitu bilangan itu sendiri. Yang kedua, faktor prima. Saya yakin adik-adik juga sering menemui istilah ini atau sering muncul di dalam soal. Adik-adik diminta untuk mencari faktor prima dari suatu bilangan. Nah, apabila tadi faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan, maka yang dimaksud dengan faktor prima adalah faktor-faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Jadi dari faktor-faktor tadi, misalnya faktor dari 36 dan 60, setelah dijabarkan dengan metode uraian, kita akan memilih faktor-faktor tersebut yang merupakan bilangan prima. Jadi faktor prima dari 36 adalah, kita akan memberikan tanda di sini. Kita cari dari faktor-faktor bilangan 36 yang merupakan bilangan prima. Bilangan prima kita mulai dari 2, 3, sudah tidak ada lagi adik-adik. Jadi faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Selanjutnya faktor prima dari 60. Maaf ya adik-adik, ada kekeliruan di sini. Yang ditanyakan adalah faktor prima dari 60. Maka kita akan mencari lagi faktor-faktor dari 60 tersebut yang merupakan bilangan prima. Mari kita tandai 2, 3, 5. Ya, setelah itu sudah tidak ada lagi. Jadi faktor prima dari 60 adalah 2, 3, dan 5. Kita kembali ke belakang. Adik-adik masih ingatkan apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Bilangan prima itu hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri.
Dan bilangan prima itu dimulai dari 2, adik-adik. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya, mengapa? Karena 2 memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2 bilangan itu sendiri. Demikian pula dengan 5. 5 hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan 5, yaitu bilangan itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan 1? Apakah 1 itu merupakan bilangan prima? 1 hanya mempunyai 1 faktor, tidak mempunyai 2 faktor. Jadi dapat disampaikan di sini bahwa 1 bukanlah merupakan bilangan prima. Demikian adik-adik, diingat ya. Nah, istilah berikutnya yang mungkin sering adik-adik jumpai adalah faktorisasi prima. Apa yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah bentuk perkalian faktor-faktor prima dari suatu bilangan. Nah, saya ulangi di sini bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Apa saja yang termasuk bilangan prima? Mulai dari 2, 3, 5, dan seterusnya ya. Intinya bilangan tersebut hanya mempunyai faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Kurang atau lebih dari 2 faktor itu tidak termasuk dalam bilangan prima. Nah, kembali ke faktorisasi prima. Bagaimana cara melakukan faktorisasi prima? Kita akan melakukan pemfaktoran dengan metode pohon faktor. Nah, metode pohon faktor ini untuk memfaktorkannya kita menggunakan bilangan-bilangan prima dari mulai bilangan prima yang paling kecil dan seterusnya. Mari kita lakukan faktorisasi prima dari 60. Kita gunakan pohon faktor. 60 kita faktorkan dengan 2. Kita mulai dengan bilangan prima yang paling kecil. Jadi 60 dibagi dengan 2 hasilnya 30. Kemudian 30 kita faktorkan lagi. Apa masih bisa difaktorkan dengan 2? Masih. Karena 30 bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 15. Nah, 15 kita faktorkan lagi. Apa bisa difaktorkan dengan 2? Ingat adik-adik bahwa faktor adalah bilangan yang mampu membagi habis suatu bilangan. Ya, membagi habis. Jadi tidak ada sisa. 15 bisa dibagi 2, tapi ada sisa, tidak habis. Nah, apabila tidak bisa, kita gunakan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Jadi 15 dibagi 3, hasilnya 5. Sudah selesai sampai di sini. Mengapa? Karena 5 itu sudah merupakan bilangan prima. Jadi tidak perlu difaktorkan lagi. Jadi faktorisasi prima dari 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Atau dapat dituliskan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Itu bentuk perkaliannya. Sekarang kita lanjutkan dengan faktor persekutuan. Saya yakin adik-adik juga sering menemukan istilah ini di dalam soal matematika. Apa yang dimaksud dengan faktor persekutuan? Yaitu faktor-faktor yang sama dari 2 buah bilangan atau lebih. Ingat adik-adik, di sini 2 buah bilangan ya, atau lebih dari 2 ya. Jadi biasanya faktor persekutuan itu akan ditanyakan dari soal yang jelas pasti yang ditanyakan adalah 2 buah bilangan minimal ya, 2 buah bilangan atau lebih. Nah, di mana faktor-faktor dari kedua bilangan tersebut kita akan mencari faktor yang sama. Persekutuan itu artinya sama ya, bersekutu. Mari kita masuk ke contoh. Tentukan faktor persekutuan dari 36 dan 72. Nah, kita akan mencari lagi faktor dari 36. Saya akan tetap menggunakan metode uraian ya, untuk memudahkan pemahaman adik-adik. Kita akan menguraikan faktor-faktor dari 36. Maka hasil yang diperoleh 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 36. Dan kemudian faktor dari 72. Kita akan menguraikan faktor-faktornya lagi. Maka akan diperoleh hasil 1, 2, 3, 4, 6, dan seterusnya hingga 72, yaitu bilangan itu sendiri. Setelah faktor-faktor semua didapat dari metode uraian tersebut, kita akan mencari faktor yang sama dari kedua bilangan itu. Kita lihat faktor dari 36 itu adalah 1. Ya, ternyata 1 ini sama. Di bawah juga ada. 2 ini juga sama. 3 juga sama. 4 juga sama. Ya, kemudian 9. Di bawah juga ada 9. 18. Di bawah juga ada 18. Dan 36. Di bawah juga ada 36. Jadi akan diperoleh hasil faktor persekutuan dari 36 dan 72 adalah 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Itulah yang dimaksud dengan faktor persekutuan. Saya ulang sekali lagi adik-adik. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari 2 buah bilangan atau lebih.
ya. Nah, sekarang kita masuk pada istilah faktor persekutuan terbesar atau biasa disingkat menjadi FPB. Bagaimana dengan FPB? Nah, FPB itu adalah faktor-faktor yang sama dan yang terbesar dari dua buah bilangan atau lebih. Jadi selain faktor-faktor yang sama yang kita cari nilainya yang paling besar atau yang terbesar. Kita lanjutkan dari soal yang ada di atas saja ya. Nah, setelah didapati faktor persekutuan dari 36 dan 72 itu ada mulai dari 1, 2, 3, 4, 9, dan seterusnya. Yang kita ambil adalah faktor dengan nilai yang terbesar. Di sini 36. Jadi FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 36 dan 72 adalah 36. Begitu ya adik-adik. Jadi adik-adik sudah bisa membedakan apabila di soal ditanyakan faktor persekutuan adalah jawabannya semua faktor yang sama. Ya, apabila yang ditanya adalah FPB atau faktor persekutuan terbesar, kita akan mencari faktor-faktor yang sama dan angkanya yang paling besar itu adalah FPB-nya. Saya harap dengan apa yang saya uraikan di sini, adik-adik jadi lebih mengenal istilah-istilah dalam faktor ya. Mulai dari faktor, faktor prima, faktorisasi prima, faktor persekutuan, dan faktor persekutuan terbesar. Sehingga adik-adik tidak bingung lagi apabila menemukan istilah-istilah itu di dalam soal matematika. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Baru saja kita membahas materi faktor, yaitu materi matematika untuk sekolah dasar, yang meliputi pemahaman konsep dasar dari faktor. Jangan lupa untuk nantikan video berikutnya, saya akan membahas kelipatan. Apa itu yang dimaksud dengan kelipatan dan istilah-istilah yang ada di dalamnya. Akhirnya saya mohon bantuan dari kalian semua untuk mendukung terus channel Amorea Smart agar kami semua tetap semangat dalam memberikan konten-konten edukatif yang bermanfaat untuk kalian. Berikan subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian agar manfaat yang terkandung dalam video ini dapat tersebar luas untuk teman-teman kalian semua siswa-siswi sekolah dasar di seluruh wilayah Indonesia. Pesan saya tetap semangat belajar karena matematika itu mudah.